Halo, assalamualaikum guys. Apa kabarnya di kesempatan kali ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini walaupun dalam keadaan wabah corona yang terus merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tentu keinginan berbagi ini sangat besar. Termasuk saya. Saya selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untuk sesama. Kalau hanya saya memberikan materi, berbagi materi, tentu waktunya sangat singkat. Tapi mungkin ada cara lain ketika saya ingin berbagi yang mungkin barangkali ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri Anda guys, tapi juga bisa berguna untuk anak cucu keturunan Anda. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang tips bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Saya tahu sekarang Anda semakin penasaran bukan? Oke, kalau semakin penasaran kita akan lanjutkan. Nah, kalau kita ingin sukses, sekarang kira-kira kita harus belajar kepada siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus belajar kepada orang yang sukses. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapakah orang yang sukses itu? Yang mesti kita ambil ilmunya supaya kita pun ketularan kesuksesannya. Oke, ada yang tahu siapa kira-kira orang yang bisa kita ambil ilmunya untuk menjadi orang yang sukses itu? Oke, saya yakin Anda sudah memiliki jawaban masing-masing. Ada yang mengatakan si A, si B, si C, dan seterusnya. Dan saya katakan boleh itu. Nah, tetapi yang ingin saya sharingkan kali ini adalah orang yang sukses. Yang suksesnya bukan hanya dunia, tapi sukses akhirat loh guys. Ya, semakin penasaran bukan siapakah dia? Nah, sekarang saya bertanya lagi kepada Anda guys. Coba jawab. Siapakah suami yang paling sukses? Siapakah pemimpin yang paling sukses di muka bumi saat ini? Siapakah pebisnis yang paling sukses? Ayo, siapakah presiden yang paling sukses? Saya tahu Anda tentu sudah punya jawabannya juga masing-masing. Tetapi saya ingin katakan kepada Anda, ada seorang manusia yang hebat loh, yang suksesnya bukan hanya sekedar dunia, tapi akhirat guys. Oke, ingin tahu siapa dia? Ya, saya akan mengawalinya dari kalimat seperti ini. Anda pernah baca buku tidak? Judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi. Anda masih ingat siapa pengarangnya? Oke, yes, pengarangnya adalah Michael Hart. Michael Hart mengurutkan atau mengumpulkan orang-orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Maka ada 100 tokoh kata beliau. Nah, ternyata Michael Hart menempatkan satu orang yang mulia di posisi pertama. Orang ini lahir di tanah, di gurun yang tandus, di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Anda masih makin tahu sekarang kemana arah pembicaraan saya untuk belajar kepada orang yang sukses itu? Ya, benar. Bahwa orang itu tidak ada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang sukses itu guys. Kenapa? Nabi Muhammad itu karena kesuksesannya bisa membawa keluarganya masuk surga. Bahkan bukan hanya keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, umatnya yang beriman kepada Allah dan mengikutinya, maka dia akan berikan syafaat masuk surga. Artinya kesuksesan beliau bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga ternyata untuk sesama. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda bangga tidak dengan Nabi Muhammad? Ya, pasti. Yang Muslim mengatakan aku bangga punya Nabi yang sukses. Tapi pertanyaannya lagi sekarang,
Tahu nggak apa yang membuat Nabi Muhammad sukses? Ya, ini yang sering tidak pernah kita bahas, guys. Kita sering lupa, kita cuma bangga saja dengan Nabi Muhammad. Kita cuma seneng aja ya. Kita punya nabi yang sukses namanya Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah belajar apa yang membuat Nabi Muhammad itu sukses, guys. Oke, pada video kali ini saya ingin mencoba mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Guys, saya ingin tanya sekali lagi. Angkat tangannya siapa di antara Anda yang ingin sukses? Ya, saya percaya walaupun saya tidak melihat dengan jelas mata Anda, tentu Anda menjawab semuanya, ya, saya ingin sukses. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita punya cara, punya metode supaya kita sukses? Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Baik guys, kita akan belajar ya kepada beliau yang sukses itu. Kenapa Nabi Muhammad sukses? Ternyata kuncinya yang pertama, Nabi Muhammad itu resepnya adalah dia punya tujuan hidup, guys. Punya visi. Ya, apa visinya? Dikatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tips yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad untuk sukses itu adalah pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kalau begitu, kalau Anda ingin sukses, maka ini resepnya. Anda harus tahu tujuan hidup Anda. Untuk apa Anda bekerja, untuk apa Anda nikah, untuk apa Anda belajar, untuk apa Anda kuliah, untuk apa Anda mendirikan perusahaan, dan lain sebagainya. Maka tidak ada kalimat lain kalau Anda ingin sukses. Lakukan semua pekerjaan Anda dari A sampai Z, tujuannya hanya sebagai pengabdian, ibadah. Ini adalah visi yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, maka niscaya beliau itu hanya pengabdian kepada Allah saja. Makanya orang yang tujuannya hanya mengabdikan diri kepada Tuhan, dia tidak akan pernah merasa lelah bekerjanya. Dia tidak akan pernah merasa kecewa dalam perjalanan hidupnya. Dia akan selalu optimis. Dia akan selalu bergairah. Dia akan selalu termotivasi perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena tujuannya bukan lagi dunia, tujuannya bukan lagi uang, tujuannya bukan lagi jabatan dan kekayaan, tapi tujuannya hanya satu, bagaimana caranya saya mendapatkan ridhonya Tuhan. Inilah pengabdian. Pertanyaan saya sekarang untuk Anda, guys. Oke, selama ini tujuan Anda, hidup Anda untuk apa? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita mencari uang? Selama ini ketika kita dapatkan jabatan, kekayaan, apa yang terasa? Hati hamba, bukan? Oke, tapi ketika tujuannya pengabdian kepada Tuhan, semuanya pasti menjadikan kita senang, bahagia. Oke, tujuan hidup kita harus kita luruskan, guys. Kalau ingin sukses, ingat, sukses itu bukan hanya sekedar dunia loh, punya ini, punya itu, segala macam. Tapi sukses itu kalau kita mati, bertemu dengan Tuhan kita, dan kita masuk surga. Itulah yang dinamakan dengan sukses, guys. Kalau sekarang punya jabatan, punya rumah, punya uang, dan sebagainya, itu hanya bagian daripada kesuksesan kita. Karena sukses yang sebenarnya, mati, masuk ke dalam surga, bertemu dengan Sang Pencipta. Luruskan niat kita mulai hari ini. Guys, ingat, luruskan bahwa tujuan hidup kita hanyalah ibadah pengabdian. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share. Silakan Anda bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Silakan bagikan kepada keluarga Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, guys, ingat saat ini kita masih dalam keadaan PSBB. Pergunakan selalu maskernya demi kesehatan dan tetaplah di rumah.
Ingat, menjaga kesehatan kita sama dengan menjaga kesehatan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini